Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam Suara Gembala. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk boleh merenungkan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda suka berkebun, pasti Anda akan senang kalau kebun Anda dipenuhi dengan bunga. Kalau Anda suka berkebun, kalau Anda sudah menyiangi tanaman, Anda akan berharap bahwa setiap hari tanaman ini berbunga. Sebab sayang sekali kalau tanaman ini berbunga tapi tidak berbunga. Saat ini dia sudah mulai kuncup. Seharusnya dia ada bunga kuning, ada bunga ungu, ada bunga merah. Kita berharap setiap hari kita mengerjakannya, kita akan melihat bunganya yang menghiasi taman kita. Atau kalau Anda suka berkebun dan menanam sesuatu yang menghasilkan seperti ini, tanaman cengkeh atau cabai rawit. Saudara-saudara seperti saya yang suka sambal, ini sangat penting. Harus ada di dapur kita. Maka kita berharap bahwa tanaman ini akan terus berbunga dan berbuah. Dan suatu kali dia terus tinggi, semakin besar, semakin banyak buahnya. Supaya kita bisa petik, kita bisa panen, dan kita bisa merasakan pedasnya cabai rawit ini. Nah saudara-saudara, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Habakuk ketika dia melihat bahwa ladang-ladangnya mengecewakan. Ketika dia melihat bahwa pohon ara tidak berbunga. Saudara-saudara, pohon ara bisa menghasilkan buah ara. Dan buah ara itu enak sekali. Bisa dimakan. Bisa dijual juga. Atau ketika dia melihat pohon anggur tidak berbuah. Maka tidak ada buah-buah anggur, padahal bangsa Israel adalah bangsa yang setiap hari minum anggur. Atau ketika dia melihat hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun bisa diambil minyaknya, dan kita juga mungkin biasa memakai minyak zaitun untuk memasak, untuk semua makanan yang pas dengan zaitun. Saudara, apa artinya kalau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan? Itu berarti ladang tidak menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa memiliki nilai tambah. Dan bukan hanya itu, Nabi Habakuk juga mengatakan, bukan hanya ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bukan hanya ladang hasilnya mengecewakan, tetapi juga kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bagi bangsa Israel yang hidup secara agraris, dari pertanian atau menjadi seorang penggembala, maka kambing domba adalah harta di rumah-rumah orang Israel. Dan itu berarti ketika kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu berarti mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki uang yang bisa menjadi simpanan masa depan.
Ketika lembu sapi itu dijual, mereka bisa memiliki uang. Saudara-saudara, bagaimana situasi itu terjadi? Ketika pada saat zaman Nabi Habakuk, ada bangsa Kasdim yang menyerbu bangsa Israel dan juga menghancurkan ladang-ladang dan merampas seluruh ternak bangsa Israel. Itu sebabnya ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi apakah semuanya itu menjadi alasan bagi Nabi Habakuk untuk terus sedih, untuk terus berada dalam perasaan yang tertekan, untuk terus menyesali? Tidak. Sebab ayat kita mengatakan dalam ayatnya yang ke-18, sekalipun ladang mengecewakan, sekalipun tidak ada ternak dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, luar biasa. Bagaimana Nabi Habakuk mau menunjukkan iman ketika di depan mata tidak ada apa-apa. Ketika di sekitarnya semuanya mengecewakan. Tapi iman dalam hati menjadi satu pengharapan. Ketika dia terus berharap kepada Tuhan yang dia yakini akan menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya saudara dan saya memiliki iman seperti Nabi Habakuk? Bagaimana supaya saudara dan saya tidak terus mengeluh, tidak terus bersedih, tapi memiliki pengharapan seperti Habakuk? Saudara, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ada 3 tahap yang dijalani oleh banyak orang. Yang pertama adalah tahap disrupsi, tahap perubahan. Ketika kita yang biasanya beraktivitas sangat sibuk, kemudian kita harus membatasi diri. Harus lebih banyak mungkin di rumah saja. Yang kedua adalah tahap kebingungan, tahap ketidakpastian. Ketika kita menanti sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan tahap yang ketiga adalah menerima standar normal yang baru. Ketika kita memasuki kebiasaan yang baru, memiliki aktivitas yang baru untuk kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Saudara-saudara, mungkin kita sudah ada di tahap kedua menuju ketiga. Karena sudah kurang lebih 2 bulan ini kita berada di rumah. Ketidakpastian masih kita hadapi. Kita terus berharap bahwa pandemi ini semakin menurun. Kurvanya semakin turun. Kita berharap bahwa situasi akan segera kembali normal. Tetapi kita juga berharap kita bisa beradaptasi untuk masuk ke tahap yang ketiga. Di mana kita memiliki pola pandang yang baru, perspektif yang baru untuk melangkah di tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, Habakuk mengajak kita supaya kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Iman itu di dalamnya meliputi kesabaran. Iman di dalamnya meliputi ketekunan. Iman memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyelamatkan. Dalam ayat yang ke-19 Nabi Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini yang menjadi modal dasar sehingga Nabi Habakuk tetap bisa beria-ria, tetap bisa bersorak-sorak di tengah situasi-situasi yang memprihatinkan. Karena dia meyakini Allah itulah kekuatannya. Dan karena itu saudara-saudara, Nabi Habakuk juga meyakini Allah akan memampukan dia, membuat dia sanggup untuk melangkah ke depan. Membuat kakinya seperti kaki rusa. Saudara pernah lihat rusa? Rusa itu sangat lincah sekali. Kalau kita mendekati rusa, rusa akan lari.
dengan lincahnya, ya, membuat kakiku seperti kaki rusa, berarti kita akan melangkah dengan ringan. Kita akan melangkah dengan lincah di tengah kehidupan ini. Kita tidak akan terpaku. Kita tidak akan terdiam. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena Tuhan kekuatan kita. Saudara-saudara, Nabi Habakuk mengajak saudara dan saya. Mari kita memiliki iman yang kuat seperti Habakuk. Iman yang tidak terpengaruh oleh situasi. Sekalipun situasinya menyedihkan, tetapi iman itu tetap memiliki kekuatan, tetap memiliki daya untuk mendorong kita meyakini Tuhan dan melangkah ke masa depan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya juga untuk melangkah ke masa depan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang akan mampu untuk menolong kami melangkah ke masa depan. Sekalipun saat ini masih ada banyak ketidakpastian, masih ada banyak hal yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Tapi kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau boleh campur tangan dalam segala perkara, sehingga pandemi boleh berakhir. Biarlah Tuhan boleh menolong pemerintah, seluruh gugus tugas yang mengupayakan banyak hal, sehingga penyebaran virus ini boleh dibatasi, boleh diminimalisir. Dan Tuhan juga bekerja untuk para medis, para dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, yang bekerja keras, yang berhadapan langsung dengan para pasien, yang berusaha dengan kesungguhan hati untuk memulihkan keadaannya. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh mampukan mereka, Tuhan boleh lipat gandakan kekuatan mereka, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kesembuhan dan kepulihan para korban. Berkati setiap kami keluarga demi keluarga untuk menata masa depan, untuk tetap memiliki semangat dan harapan masa depan, agar kami juga boleh memiliki semangat untuk melangkah, untuk merencanakan hal-hal baru. Biarlah ya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan oleh keluarga demi keluarga. Tuhan berikan semangat dan sukacita agar kami boleh menjalani hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami membawa setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.